manggilnya ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Kali ini saya mohon maaf banget karena telat. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada penyelenggara Desa Andalan dan juga Superkey sebagai penyelenggara. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas kesempatan untuk sharingnya. Sebelumnya saya memang sudah menyiapkan presentasi. Tunggu sebentar ya. Share screen. Oke, mudah-mudahan berkenan. Karena saya memang orangnya nggak yang teoritis banget gitu ya. Nggak yang, aduh saya itu cuma lulusan SMA sebenarnya nih kalau mau buka-buka rahasia ya. Tapi yang jelas saya cuma punya niat dan willingness gitu dan kemauan untuk bisa mewujudkan semua impian saya gitu. Sebelumnya mungkin bagi yang belum mengenal saya gitu, sosok saya di sini sudah ada video, kita tonton aja dulu ya. Mbak Tia, maaf suaranya belum ada ya? Mungkin masih Hah? di mute ya Mbak Tia ya? Enggak kok. Oh, suaranya nggak keluar sih. Audiensnya tadi bilang, Suaranya nggak keluar, uh, masa sih? Bagaimana iya, caranya? Aduh, mohon maaf banget nih. Saya iya, udah lama iya. nggak pakai. Harusnya Mungkin sih dari udah keluar ya. mungkin dari videonya mungkin di mute atau dari Zoom tapi udah nggak di mute ya. Mungkin dicoba diulang kali ya, boleh. Maaf ya, Oke, mohon saya izin ya ulang Mbak ya. Tia ya. Nggak apa-apa. Coba ya kita ulang sekali lagi ya. Oke. Kedengeran nggak? Masih belum ada sih. Belum Oh, bisa. berarti audio audio setting ya. Tunggu sebentar. Iya. Nggak apa-apa Mbak. Mungkin sambil menunggu Batia, saya juga akan menginfokan pada rekan-rekan di sini ya. Jadi nanti rekan-rekan di sini akan dikirimkan e-sertifikat ya, via email bagi yang hadir conference selama 3 hari berturut-turut. Dan sesi Batia Subiakto ini durasinya 2 jam ya, penyampaian materi dan Q&A. Jadi nanti sampai kira-kira jam 3 begitu ya. Nah, ini juga ada 3 penanya terbaik ya yang akan diberikan giveaway berupa novel dari Mbak Tia Subakti nih yang berjudul Panggil Aku Mama. Nanti jangan kemana-mana, setelah akhir acara ya, kita akan berfoto bersama dengan narasumber juga, begitu. Thank Mungkin you. mungkin bisa di play dari sana kalau untuk videonya bisa nggak? Filenya mungkin sudah dikirim ke siapa ya Mbak Tia? Sudah Oh, dikirim ke Mbak Betty waktu itu. audio share-nya sudah diaktifkan sih, kata Mbak Betty, begitu Mbak Tia. Udah ya. Kita coba sekali Uh, lagi, otherwise saya akan bagikan saja nanti videonya. Ini Mbak Tia, wajar lah ya gangguan teknis seperti ini. Iya masih belum ada sih suaranya. Masih belum ada Mbak Tia. Tunggu sebentar ya. Ya,
Halo Mbak Tia. Hmm? Untuk mengeluarkan audionya bisa di saat pas share audio itu di pojok kiri bawah dicentang dulu. Tunggu sebentar, gimana? Ini ada mute, ada stop video, ada audio setting. Di saat mau share Di saat mau screen. share. Di pojok kiri bawah. Ada tulisan share audio. Udah kedengeran kah? Alhamdulillah sudah. Music. Ya, udah. My first steps. I started to learn music since I was 3 years old. Due to perseverance and hard work, I ventured to live my life as a musician. Became a jingle maker at the age of 18. Became the youngest conductor in Indonesia at the age of 19. And finally, I achieved my dreams. Became a film score composer in 2007. But who would have thought? I stepped into a new path that I hadn't planned before, become an author and enter the world of literacy in 2020. The gates to the world of authorship opened for me at the beginning of the year. Without realizing it, I enjoy it. With a dozen years of experience working with music for films, I finally got the courage to tell my own stories based on the journey of my life and also some of my best friends. I want to share it with the citizens of the world so the positive life lessons can be useful in the present and the future. I'm Tia Subiakto, presenting my stories from Indonesia to the world. Oke, demikian video perkenalan saya. Tapi mungkin teman-teman semua pada bertanya ya, kenapa kok saya bisa bilang from Indonesia to the world gitu. Berikut saya akan share pengalaman hidup saya yang mungkin bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya. Ya, terutama yang berkecimpung di bidang ekonomi kreatif, gitu ya. Oke, something's wrong. Sebentar ya. Oke, ini riwayat saya. Saya belajar musik di tahun 1982. Saya di kelahiran tahun 79, berarti pada waktu itu saya berumur 3 tahun. Dan kemudian karena intens banget, jadi di tahun 1985 saya belajar musik klasik gitu. Saya belajar di sana basic bagaimana membaca dan menulis nota log. Dan kemudian saya di tahun 1997 memulai perjalanan karir saya sebagai musisi profesional. Dan jelas ini moment of truth saya waktu itu tahun 98 saya menjadi seorang konduktor wanita termuda. Pada waktu itu saya ya bersama dengan Mas Adi MS duluan, kemudian ada Mas Erwin Gutawa, para senior yang saya hormati, gitu ya.
Dan kemudian di tahun 2005 saya memutuskan punya studio sendiri setelah saya beberapa tahun ikut dengan ayah saya yang kebetulan seorang pakar brand, Pak B namanya ya. Abis itu di tahun 2007 saya memasuki industri perfilman, yang mana saya memang dari SD pengen banget jadi penata musik film, dan ternyata alhamdulillah tahun 2007 benar-benar kejadian gitu. Di tahun 2007 itu apa sih yang menandakan saya masuk ke dunia perfilman gitu? Film pertama saya yang saya garap musiknya adalah Sang Dewi, dan kemudian gak lama kemudian saya menggarap film kedua Ira Cinta yang ternyata menghasilkan 3.650.000 penonton. Gitu. Dan momen pertama saya ketemu sama Mas Hanung. Kemudian 10 tahun kemudian saya alhamdulillah dikaruniai oleh Allah mendapatkan Best Music di Asia Pacific Film Festival, yang mana saya bisa diberikan apresiasi dengan juri-juri se-Asia Pasifik, dan buat saya itu alhamdulillah sekali, itu anugerah terbesar gitu buat saya. Tapi habis itu di tahun 2020 saya mau ngapain sih gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun 2020 kemarin itu adalah awal kita memasuki masa pandemi ya, di mana kita semua memang di semua sektor gitu pastinya kita memang mengalami keterbatasan dikarenakan kita memang harus memikirkan kesehatan kita dan juga keselamatan keluarga kita gitu. Tidak terkecuali di dunia film. Pada waktu awal pandemi itu memang semuanya memang agak berhenti sejenak karena semuanya memikirkan tentang protokol kesehatan dan keselamatan masing-masing. Yang mana ketika saya mengalami itu, produksi film memang agak tersendat dan akhirnya mengakibatkan pekerjaan saya pun juga menjadi berhenti gitu kan. Akhirnya saya bilang, this is my new chapter. Ini adalah babak baru dalam hidup saya. Gitu. Ketika itu saya memang menikah dengan seorang sutradara dan kemudian beliau, Mas Agus Syahriar, memberitahukan saya bahwa, oke, kamu sekarang bikin musik film. Bikin musik film berarti kamu itu harus tunduk sama yang namanya sutradara. Sutradara itu dia bertugas untuk bercerita, tell the story gitu. Mungkin teman-teman sendiri juga pernah mendengar istilah storytelling yang sekarang malah sering banget, santer banget terdengar ya. Kalau bagi teman-teman yang berkonsentrasi dalam bidang audiovisual, sedang bikin konten maupun sedang bikin film pendek gitu. Tugas sutradara ada tell the story, dan saya sebagai seorang film score composer atau seorang music director, saya membantu director untuk membuat cerita ini menjadi mengalir, menjadi ada rasanya dan segala macam, dan sehingga terjadilah feature film atau audio visual ya. Memang feature film itu terdiri dari audio dan visual. Oke. Next. Nah, saya belajar banget di sini. Oh, ternyata sutradara itu memang tugasnya untuk bercerita. Jadi, kesimpulan saya adalah film yang terdiri dari audio dan visual punya esensi. Esensinya adalah cerita. Nah, ini yang memberanikan saya untuk membuat skenario gitu pada waktu itu, karena memang suami saya berprofesi sebagai sutradara dan memang belum punya film, jadi saya menulis dengan handphone, dan setelah itu saya mulai menyalin dan merevisi di laptop gitu. Akhirnya karena tahun awal 2020 ternyata memang sudah di awal pandemi ya, saya berpikir gitu, apakah skenario ini bisa dinikmati oleh masyarakat? Ya udah, akhirnya setelah draft 3 dari skenario selesai, saya mengubah naskah itu menjadi novel yang istilahnya kalau di dunia kepenulisan itu disebut dengan novelisasi. Gitu. Akhirnya jadilah Panggil Aku Mama, novel perdana saya.
Setelah semua proses produksi rampung, akhirnya novel Panggil Aku Mama diluncurkan perdana pada bulan Mei tahun 2020, tahun lalu, secara indie dan juga self-publishing. Setelah diluncurkan perdana, novel Panggil Aku Mama mendapatkan respons yang baik dari berbagai komunitas yang Tia temui. Nah, memang sejak novel ini diluncurkan, saya menjadi banyak sekali kenalan baru di luar dunia perfilman gitu ya. Yang which is membuat saya gitu, ini adalah plus point bahwa saya punya teman lebih banyak lagi ternyata gitu. Dan di akhir tahun Oktober 2020, saya menandatangani kontrak dengan Hearn Publications, salah satu penerbit yang berada di Temple, Texas, Amerika Serikat, untuk buku yang rencananya akan diluncurkan di tahun 2022. Ya, ini ketika saya pertama kali menandatangani kontrak dengan Hearn Publications. Saya nggak nyangka banget dari awalnya. Karena awalnya pengen bikin skenario, pengen bikinin buka kesempatan kepada suami saya untuk bikin film, ternyata tiba-tiba sampai kepada tahun depan versi bahasa Inggrisnya akan diluncurkan di Amerika. Nah, ini karya saya selanjutnya, Anak Tak Bernama, insya Allah akan diluncurkan tahun ini, dan juga Call Me Mother yang akan diluncurkan tahun depan. Tapi selain itu, saya juga nggak meninggalkan musik. Serius, saya nggak ninggalin musik. Orang-orang banyak banget yang nanya sama saya gitu. Mbak Tia, jadi kalau Mbak Tia nulis, Mbak Tia ninggalin musik? Ya enggak lah gitu. Bagi saya musik adalah hidup saya gitu. Jadi, tapi saya juga sadar banget gitu bahwa regenerasi yang benar-benar harus kita dukung gitu ya. Saya sadar banget ada banyak sekali musisi di Indonesia dan semuanya potensial. Masalahnya mungkin mereka belum mendapatkan pencerahan mengenai ilmunya atau mengenai peralatannya dan segala macam. Nah, saya yang bertahun-tahun berkecimpung di dunia film score atau musik film, saya berinisiatif untuk membuat satu workshop. Workshopnya awalnya namanya Film Score Camp. Ini adalah salah satu usaha regenerasi dunia musik film di Indonesia. Karena saya tahu banget penata musik film di Indonesia bisa dihitung dengan jari dan memang harus ada yang meneruskan gitu karena yang telah melakukan itu semakin tua dan teman-teman yang berminat dalam musik film itu akan semakin bertumbuh, berkembang dan harus mempunyai ilmu yang cukup untuk itu. Berawal dari tawaran Bapak Indra Budi Warman selaku Kepala Sekolah Musik Indonesia atau SMI Bumi Serpong Damai di akhir tahun 2018 untuk mengisi salah satu workshop. Dia mengangkat musik film. Tema workshop yang jarang ditemukan di sekolah atau entiti manapun. Jika pada umumnya workshop mengangkat tentang meningkatkan kemampuan musisi pemain dengan instrumen masing-masing, dia justru berpikir untuk menggali musisi Indonesia untuk menjadi musisi pencipta agar terus berkarya di masa yang akan datang. Dari situlah Film Score Camp dimulai. Dan kemudian di tahun 2020, Film Score Camp berubah menjadi kelas simfoni yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf secara daring dengan peserta 100 orang dari seluruh wilayah Indonesia. Ini loh, pada waktu itu kegiatannya seperti ini. Jadi saya salah satu tim pengajar. Di sini diajarkan secara produksi filmnya seperti apa secara sekilas, tapi lebih kepada menitik beratkan kepada musik filmnya. Oke. Nah, itu cerita saya. Cerita saya di dunia musik dan juga kepenulisan dan juga film. Bidang yang saya lakoni adalah salah satu sektor yang mendukung ekonomi kreatif. Nah, saya percaya banget gitu, setiap dari kita, dari teman-teman semua, juga pasti ada niatan gitu untuk mengembangkan potensi diri gitu di dunia kreatif. Apakah itu kuliner, apakah itu fashion, apakah itu film, apakah itu animasi atau kriya dan yang lain-lain termasuk kepenulisan, literasi dan aplikasi juga games dan banyak lagi. Pertanyaannya adalah apakah kamu juga bisa mengembangkan kreativitas kamu? Jawabannya adalah ya, kamu bisa. Gimana sih Mbak Tia caranya? Selalu ada kesempatan untuk meningkatkan potensi diri. Sekarang ini base dari nasihat papa saya waktu itu. Ada 3 prinsip dalam menyikapi kesempatan.
Pertama, menunggu kesempatan. Yang kedua, mencari kesempatan. Yang ketiga, menciptakan kesempatan. Yang mana yang kamu pilih? Ya, semua pilihan ada di tangan kamu. Gitu. Kalau saya lebih memilih menciptakan kesempatan. Bila kesempatan itu belum datang, kita bisa ciptakan dan kita bisa mendapatkan kesempatan yang baru. Seperti tadi cerita saya tentang dunia kepenulisan, yang saya sama sekali nggak pernah belajar tentang menulis. Gitu. Oke, kemudian setelah kita menciptakan kesempatan, bila Anda memilih menciptakan kesempatan, lakukanlah dengan hati. Kalau ingin menjadi penyanyi, bernyanyilah dengan hati. Ingin menjadi penulis, menulislah dengan sepenuh hati. Bermain musiklah dengan sepenuh hati. Berceritalah dengan sepenuh hati. Dan kemudian ya kita bisa memasak. Memasaklah dengan sepenuh hati. Semua harus dilakukan dengan hati. Hati yang paling dalam. Dan kita tidak bisa membohongi apakah kita suka nggak, kita passion nggak sama bidang yang kita pilih. Misalnya di fashion. Ya kita mendesainlah dengan sepenuh hati. Kita memilih warna dengan penuh perasaan. Kemudian berkolaborasilah antar kain dengan olah rasa gitu. Dan juga walaupun begitu jangan pernah gitu menganggap diri kita tuh, kita jagoan gitu. Enggak. Yang kita lakukan hari ini secara maksimal dan bila diberikan apresiasi itu adalah yang maksimal di hari ini. Belum tentu besok kita akan melakukan secara maksimal seperti yang hari ini. Atau mungkin bisa lebih, that's your luck. Tapi kalau misalnya tidak bisa lebih, berarti kita harus terus belajar dan terus berinovasi. Apalagi zaman sekarang itu memang beda banget sama zaman dulu gitu. Dimana sekarang kita sudah digital semua, kita hidup berdampingan dengan teknologi, kita memanfaatkan teknologi yang terus berkembang dan tuntutan zaman yang terus banyak gitu. Ya. Jadi terus belajar dan berinovasi itu penting banget. Dan jangan lupa tentang ketahanan budaya. Mengapa saya perlu mengatakan ketahanan budaya ini? Karena kita bisa gitu ya, bisa mengadaptasi gitu. Kita bisa mengadop kehidupan zaman sekarang yang penuh dengan teknologi. Tapi pertanyaannya satu, apakah kita masih mengingat yang namanya kearifan lokal? Nah, itu tugas kita, terutama kita atau teman-teman yang lebih muda dari saya. Saya aja masih masih mengingat kearifan lokal. Di novel saya juga bercerita tentang Labuan Bajo, saya juga bercerita tentang Kota Padang, dan saya bercerita tentang NTT, dan di musik film saya tidak lupa menambah sasando dalam musik saya ketika saya mengerjakan Aisyah Biarkan Kami Bersaudara, benar-benar mendevelop gamelan ketika saya mengerjakan film Sang Pencerah gitu bersama Mas Hanung gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk memperkuat kearifan lokal dalam kreativitas kita, dan itu tugas kita masing-masing. Karena ingat, seni, kreativitas itu sifatnya adalah personal. Ketika kita bisa memberikan karya kita dari semua sektor dan kita memasukkan kearifan lokal, kebudayaan kita, dengan demikian kita bisa mendapatkan apresiasi dari dunia luar, terutama dari dunia. Nah, kita juga harus beradaptasi. Kita harus beradaptasi. Ya, bisa juga mengawinkannya dengan, misalnya gini, dulu waktu saya ada satu event orkes gitu ya. Saya mengawinkan beberapa macam section dari orkestra dengan gamelan semisalnya. Atau mengawinkan orkestra dengan gamelan Sunda waktu itu. Dengan sitar, dengan kecapi, dengan suling, dan itu sangat menyenangkan gitu. Dan yang jelas, yang mendengarkan itu juga pasti akan bertanya pada kita, wah budaya ini budaya dari mana ya? Lah kita dengan bangga hati gitu, karena kita juga budaya kita juga banyak sekali gitu yang bisa diangkat dan kita bangga loh. Aku aja bangga, teman-teman harus bangga dong, dan teman-teman harus bisa melakukan pelestarian, regenerasi gitu.
ya kita kan nggak mau dong budaya kita itu punah gitu aja gitu, dan kita jadi tidak mengenal kebudayaan sendiri dan kemudian diakui oleh negara lain. Emang mau? Enggak, aku juga nggak mau gitu. Oleh karena itu memang sudah saatnya kita untuk bisa melestarikan kebudayaan tersebut gitu. Ya dari berbagai macam ya. Misalnya kayak di kuliner. Saya kalau ke Surabaya senang banget rujak cingur gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Bagi yang senang kuliner bisa juga membuat rujak cingur yang kekinian tapi tetap tidak meninggalkan rujak cingurnya atau cingur sebagai bahan dasarnya gitu, atau kita bikin fusion gitu. Ya saya juga bertahu sih kuliner itu ada fusionnya. Saya pikir cuma musik doang, tapi ternyata itu menyenangkan sekali dan ternyata kita bisa melestarikan kebudayaan lewat itu gitu. Dan juga relasional gitu. Selalu berhubungan, selalu berkesinambungan dan selalu ya saya mungkin lebih senang menyebutnya East Midwest gitu. Mungkin East-nya kita memang punya nilai-nilai luhur dari budaya kita di berbagai macam aspek kehidupan. Dan ternyata melalui media sosial kita juga bisa kok ngomongin soal budaya kita. Gitu. Tentu budaya yang baik, budaya yang mencerminkan bangsa kita. Dan itu yang membuat saya, kalau misalnya lagi saya diminta oleh penerbit yang sekarang bekerja sama dengan saya di Amerika, pada waktu itu International Women's Day, saya memakai batik. Tapi International Women's Day gitu, di mana orang Indonesia cuma saya sendiri pada waktu itu, yang lainnya ada dari Amerika, ada dari Dublin gitu, para penulis-penulis sahabat saya, dan juga ada yang dari Zimbabwe gitu, ilustrator gitu ya. Saya bangga gitu, saya dari Indonesia sendiri dan saya bangga sekali untuk bisa bilang I'm Tia Subiakto from Indonesia to the world. Saya Tia Subiakto dari Indonesia untuk dunia. Jadi yang berada di Indonesia, budaya-budaya di Indonesia, bisa kita ceritakan kepada dunia, supaya dunia lebih mengenal kita, dan supaya kita juga punya ketahanan budaya yang tadi saya jelaskan. Oke, tipsnya, nah sekarang mungkin teman-teman pada nanya, Mbak Tia kok bisa begini sih? Oke, mungkin bukan karena perjalanan hidup, tapi karena rencana untuk melakukan perjalanan hidup. Saya itu selalu dinasihati sama Pak Bi. Pak Bi itu ayah saya yang memang filosofis banget beliau ya. Dia benar-benar ngasih saya tips dari waktu saya kecil, membuat rencana dengan tumpeng kehidupan. Kenapa sih tumpeng kehidupan? Nah, kembali kan ini ke kearifan lokal. Tumpeng kalau misalnya gini deh, kita ulang tahun. Terus kita dikasih tumpeng nih. Udah gitu kita harus memotong puncak tumpeng dan setelah itu memberikan kepada orang yang kita anggap spesial atau sangat berarti dalam hidup kita atau sangat kita sayangi gitu ya. Ketika kita memberikan puncak tumpeng kita itu kepada kepada dia gitu ya, kepada orang yang kita sayangi, berarti kita memberikan puncak kesuksesan kita. Nah, menurut Pak Bi, puncak kesuksesan itu ada di umur 40 tahun. Apakah teman-teman sudah mencapai usia 40? Atau masih belasan tahun? Atau 20 tahun? Atau sudah lewat 40 tahun? Beliau mendesain ini sedemikian rupa agar kita bisa belajar. Kita belajar supaya kita bisa one step ahead dalam kehidupan berkarir, dalam kehidupan berkreativitas, dan dalam kehidupan sehari-hari secara personal. Dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya, ya. Oke, saya selalu berprinsip gitu, dan kebetulan prinsip ini datang dari salah seorang sahabat saya, Miss Mary Riana. I will fight until the end and never give up. Artinya adalah saya akan terus berjuang hingga akhir dan takkan menyerah. Apakah Anda akan terus berjuang? Atau Anda akan menyerah dalam menghadapi semua? Mari kita berkreativitas dan berjuang untuk bisa diterima oleh dunia. Dan juga
Mari kita benar-benar penuh berkreativitas, penuh kreasi, apapun yang ada di di hati kita, di otak kita, di dalam pemikiran kita, mari kita membuat karya yang bisa membuat Indonesia semakin maju dan semakin bangga dan semakin jaya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih Mbak Tia. Sungguh